Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan yang insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Dan bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang terlilit hutang, mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah. Yang sedang dalam kesempitan, mudah-mudahan segera diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan segera diselesaikan dari masalahnya. Yang sedang punya keperluan, mudah-mudahan segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membacakan satu hizib yang tentunya sangat istijabah atau makbul atau tajrib ya, terbukti, yaitu hizib basmalah atau hizib bismillah ya. Hizib itu adalah pasukan bismillah ya, bismillah, karena di dalamnya disebut bismillah berulang kali, maka disebut dengan nama hizib basmalah atau hizib bismillah ya. Yang tentunya apabila dibaca dengan istiqomah, kita sendiri akan diberi ketenangan oleh Allah, akan diberi kemudahan oleh Allah dan sebagainya, yang insya Allah nanti akan dijelaskan manfaat-manfaatnya setelah ini. Jadi hizib basmalah itu seperti apa bacaannya? Mari kita simak bersama-sama bacaan hizib basmalahnya. Saya sertakan juga teksnya di bawah ini, yaitu sebagai berikut. Sebelum membaca hizibnya, kita tawasul dulu sebagai berikut ya. Jadi jangan langsung memulai membaca hizibnya, tetapi harus hadiah Fatihah dulu seperti ini. Ala hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah satu kali ya. Kemudian summa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah satu kali. Kemudian ila hadrati jami'i ahlil hikmah, khususan ila hadrati Syekhil Ustadz Muhammad Haqqi An-Nazili syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah satu kali. Kemudian dilanjut, tsumma khususan ila hadrati man ajazani wa ajazahu ilal muntaha qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihahum wa yu'li darajatihim fil jannah syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah satu kali. Kemudian barulah kita membaca hizib basmalahnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm alladzi malat 'azamatuhus samawati wal arda. Wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa anat lahul wujuhu wa khada'at lahur riqabu wa khashyat lahul absaru wa wajilatil qulubu min khasyatihi wa zarafat minhul uyun. Wa as'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihurmati bismillahirrahmanirrahim wa bi'azamati bismillahirrahmanirrahim wa bifadaili bismillahirrahmanirrahim
Nah, ini di dalam tulisannya ya terpotong. Ar-Rahmanir-Rahim seharusnya ada di atas tetapi terpotong ke bawah, yaitu wa bi'azamati bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang tertulis hanya bismillah ya, karena terpotong. Mohon maaf ya penulisannya terpotong karena kurang teliti, atau iya yang jelas kurang teliti ya. Nah, mohon maaf, saya sendiri yang sebesar-besarnya. Wa bi'azamati bismillahirrahmanirrahim wa bi fadaili bismillahirrahmanirrahim wa bi jalali bismillahirrahmanirrahim wa bi jamali bismillahirrahmanirrahim wa bi kamali bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim wa bi malakuti bismillahirrahmanirrahim wa bi jabaruti bismillahirrahmanirrahim wa bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim wa bi sana'i bismillahirrahmanirrahim wa bi sana'i bismillahirrahmanirrahim wa bi baha'i bismillahirrahmanirrahim wa bi karamati bismillahirrahmanirrahim wa bi sultani bismillahirrahmanirrahim wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi izzati bismillahirrahmanirrahim wa bi quwwati bismillahirrahmanirrahim wa bi qudrati bismillahirrahmanirrahim wa bi ala'i bismillahirrahmanirrahim wa bi nuri bismillahirrahmanirrahim. Ini terpotong lagi ya, mohon maaf. Wa bi nuri bismillahirrahmanirrahim wa bi dhiya'i bismillahirrahmanirrahim wa bi tasyrifi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim pindah ke sini ya. Mohon maaf, ini saya kurang teliti ketika waktu menulis ya. Jadi pada pemilik bukunya ini koreksi sekaligus apabila ada yang salah. Tapi insyaallah cetakan selanjutnya akan diperbaiki ya. Saya ulangi. Wa bi tasyrifi bismillahirrahmanirrahim wa bi khasaisi bismillahirrahmanirrahim wa bi maqami bismillahirrahmanirrahim wa bi lataifi bismillahirrahmanirrahim wa bi asrari bismillahirrahmanirrahim wa bi raqaiqi bismillahirrahmanirrahim wa bi daqaiqi bismillahirrahmanirrahim wa bi hurufi bismillahirrahmanirrahim wa bi ibtida'i bismillahirrahmanirrahim wa bi intihai bismillahirrahmanirrahim wa bi imdadi bismillahirrahmanirrahim wa bi ihatati bismillahirrahmanirrahim anta dakhulani fi kanafiha wa anta muddani min madadiha wa anta rzuqani bihaqqiha irfa qadri washrah sadri wa yassir amri warzuqni min haitsu la ahtasib bifadlika wa karamika ya man huwa kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf alif lam mim alif lam mim alif lam mim ra ha mim was'aluka bi jalalil izzati wa jalalil haibah wa jabarutil azamah anta ja'alani min ibadika sholihin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisirril haibati wal qudrati wa bisirri ta'atikal muhibbin waf'al li kadza ya rabbal alamin wa antu salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa anta antuyani hajati kadza wa kadza. Jadi di sini yang saya sertakan titik-titiknya ini kita sebutkan hajatnya atau kebutuhan kita. Kebutuhan apa saja yang penting untuk kebaikan ya. Jadi boleh disebut di atas waf'ali kadza, boleh disebut di sini atau disebut di bawah kadza wa kadza. Wa antuyani hajati kadza wa kadza, boleh disebut di salah satunya atau boleh disebut di kedua tempat tersebut, di kedua tempat ini ya. Jadi boleh disebut di kedua tempat ini atau disebut di salah satunya, boleh saja. Jadi jangan sampai lupa ya. Ini cara membaca hizib basmalah.
Sedangkan tata cara membaca atau mengamalkannya adalah yang pertama kita harus melakukan puasa sunnah selama 7 hari dimulai pada hari Jumat ya. Jadi kita sebelum mengamalkannya kita harus puasa sunnah dulu selama 7 hari yang dimulai pada hari Jumat. Kemudian selama puasa tiap lepas sholat subuh kita mengamalkan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Kemudian dilanjut dengan hisibnya 3 kali. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tempatnya sudah ada di dalam hisibnya nanti di bagian akhir ya. Nah, dan juga boleh berdoa kepada Allah meminta apa yang kita inginkan setelah kita selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Jadi setiap subuh kita harus membaca selama puasa, setiap lepas subuh kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali ya. Kemudian berdoa kepada Allah, lalu membaca hizibnya 3 kali. Atau setelah bismillah langsung membaca hizibnya, tidak apa-apa. Lalu berdoa kepada Allah agar tercapai segala cita-citanya yang baik. Mohon keselamatan dan kekayaan zahir batin. Dari dunia sampai ke akhirat insyaallah terkabul biiznillah ya. Kemudian setelah matahari terbit, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim lagi. Yang tadi setelah sholat subuh ya, sebelum matahari terbit. Kemudian setelah matahari terbit kita membaca Bismillahirrahmanirrahim lagi sebanyak 313 kali dan membaca sholawat 1000 kali. Sholawatnya sholawat pendek atau sholawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya. Yaitu jangan lupa setelah terbit matahari ya. Setelah terbit matahari baru kita mulai membaca bismillah yang kedua ini, yaitu sebanyak 313 kali. Kemudian disambung dengan membaca sholawat 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menghadap kiblat. Jadi ketika membacanya sambil menghadap kiblat ya. Kemudian berdoa kepada Allah agar tercapai segala cita-citanya yang baik. Mohon keselamatan dan kekayaan zahir batin dari dunia hingga ke akhirat. Kemudian mulai malam Sabtunya tiap jam 9 malam, yaitu jam 21 ya, 21.00, boleh lewat tidak apa-apa. Ini hanya permulaan ya. Waktu paling awal, masalah lewat tidak apa-apa. Ini waktu yang paling awal. Kemudian tiap jam 9 malam mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Setiap selesai 1000 kali, sholat sunnah 2 rakaat. Surat yang dibaca setelah Al-Fatihah bebas. Boleh membaca surat Kulhu atau Al-Ikhlas, atau boleh membaca surat Al-Kafirun atau surat Qul ya ayyuhal kafirun ya. Jadi boleh bebas membacanya. Yang penting setiap selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, kita sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian hizibnya dibaca 1 kali, lalu berdoa kepada Allah agar tercapai segala cita-citanya yang baik. Mohon diselamatkan, mohon keselamatan dan kekayaan zahir dan batin dari dunia hingga akhirat. Insyaallah dikabul oleh Allah. Sebelum membaca tawassul dulu, nanti ada, sudah saya bacakan tadi. Saya sudah bacakan ya. Mohon maaf. Jadi sebelum membaca harus tawassul dulu atau hadiah Fatihah dulu sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Dan juga harus menjaga wudhu. Kalau batal harus segera mengambil air wudhu lagi. Jadi selama puasa 7 hari ini, jika ingin mendapatkan yang sempurna, maka melakukan semua ini.
Jadi tidak boleh batal wudhu ya. Kalau kita batal, harus segera mengambil air wudhu lagi. Kemudian harus memperbanyak sholawat. Jadi ketika diam, berdiri, berjalan, dan sebagainya, kita harus memperbanyak sholawat tanpa hitungan ya. Tanpa hitungan. Yang namanya memperbanyak itu tanpa hitungan. Selesai puasa pada hari Jumatnya, pergi ke masjid jami. Sebelum masuk diwajibkan untuk bersodakoh semampunya, bisa uang atau makanan kepada 7-9 orang fakir atau miskin. Jadi setelah selesai puasanya di hari yang terakhir ya, hari Jumatnya, kita pergi Jumatan di Masjid Jami. Masjid Jami itu tempatnya di perkotaan ya. Tempatnya di perkotaan. Jadi sebelum masuk ke masjid, kita harus bersedekah dulu kepada 7 orang atau 9 orang miskin atau orang fakir kalau ada ya. Jadi sebelum masuk ke masjid harus kita sedekah dulu. Boleh sedekahnya sesuai kemampuan kita. Yang penting minimal untuk 7 orang. Selesai sholat Jumat, bacalah hizibnya 3 kali. Jadi setelah sholat Jumat kita baca hizibnya 3 kali. Setelah itu hizibnya cukup didawamkan tiap ba'da subuh dan asar, boleh diganti ba'da maghrib. Jadi setelah melakukan puasa 7 hari, setelah hari Jumat ini, waktunya hanya diamalkan, hizibnya hanya diamalkan tiap lepas sholat maghrib dan sholat subuh ya. Nah, tiap lepas sholat subuh dan sholat asar ya. Kalau asarnya tidak sempat karena ada pekerjaan dan sebagainya, boleh diganti setelah sholat maghrib. Jadi yang asar bisa diganti kepada waktu maghrib ya. Kalau mempunyai hajat apa saja, bacalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Kemudian membaca hizibnya 3 kali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hajat kita insya Allah akan dipenuhi. Hizib basmalah merupakan salah satu hizib yang sangat banyak sekali faidahnya. Bahkan para ulama mufakat bahwa fadilah dan manfaat hizib basmalah tidak dapat dihitung. Berikut ini sebagai sebagian fadilahnya. Jadi hizib basmalah ini sangat banyak manfaatnya ya. Nah, sebagiannya sudah saya tulis di sini ya. Saya tulis. Yang pertama, akan dicintai oleh manusia. Yang kedua, akan dihormati dan dimuliakan oleh semua makhluk. Yang ketiga, mendatangkan rezeki dari alam nyata maupun gaib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, penjagaan dan keselamatan. Yang kelima, dapat menundukkan semua golongan jin. Yang keenam, bisa berjalan di atas air. Ya, tentunya harus istiqomah dan harus diamalkan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak cukup hanya membaca seperti biasa. Dan tata caranya untuk riyadhahnya sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Kemudian yang ketujuh, bisa menghilang dari pandangan manusia dan jin. Ini yang disebut ilmu halimunan. Jadi bisa membentengi diri kita dari penglihatan manusia ataupun jin yang jahat ya. Yang kedelapan, sebagai penglarisan. Yang kesembilan, bisa memanggil dan menarik khodam yang bisa membantu kita. Jadi kalau kita darurat, kita membutuhkan, bisa menarik, bisa memanggil, bahkan bisa memaksa dengan cara menarik ya. Yang ke-10, untuk segala hajat. Yang ke-11, kebal terhadap segala macam senjata tajam. Yang ke-12, dapat mengobati penyakit lahir maupun penyakit batin. Yang ke-13, anti sihir, tenung dan sejenisnya. Yang 14, dapat menawarkan bisa binatang. 15, dapat menawarkan racun dan lain-lain. Untuk pengobatan, penglarisan, hizib dibaca ke air lalu
diminumkan. Jadi jika untuk pengobatan cukup ambil air, untuk pengobatan penglarisan cukup ambil air kemudian baca hizibnya dibacakan ke air tersebut. Sedangkan untuk melihat makhluk gaib, hizib dibacakan kepada minyak misik tanpa alkohol. Kemudian dioleskan di antara kedua alis kita. Jadi kita ambil minyak misik ya, minyak misik yang biasanya dijual per gram ya. Kalau yang bagus itu dijual per gram. Kemudian kita baca hizibnya. Lalu setelah kita membacakan hizibnya, kita oleskan minyak tersebut di sini ya, di antara kedua alis, di tempat cakra ajna atau latifatun nafs. Latifatun nafs, kalau dalam ilmu tarekat disebut latifatun nafs ya, di sini ya, di sini. Kalau menurut ilmu kebatinan disebut cakra ajna. Jadi dioleskan di sini. Untuk mengusir dan mengobati orang terkena sihir dan sejenisnya dibacakan pada air seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian diminumkan dan usapkan ke seluruh anggota badan yang sakit. Silahkan diamalkan secara istiqomah. Jadi itu salah satu atau sebagian manfaat dari hizib basmalah. Yang jelas hizib basmalah ini multifungsi untuk segala hajat ya. Jadi yang ingin memiliki bukunya silahkan, ini bukunya ya. Bukunya sudah saya tulis ya, ini bukunya. Ini berisi 49 hizib ya, 49 hizib. 49 hizib insyaallah tidak akan ditemui di luaran sana ya. Jadi saya jual khusus karena saya sebagai penulis, saya jual khusus dan saya ijazahkan langsung, tidak melalui orang lain ya. Nah, kecuali yang menjadi ya teman atau reseller saya sejak awal ya. Jadi itu pun ijazahnya langsung dari saya, tidak saya jual di pasaran secara umum ya. Nah, saya kira sudah cukup sampai di sini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.